Di tengah banjirnya konten buatan AI, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, ini beneran asli atau... Nah, pertanyaan simpel itu, itulah intinya integritas akademik. Sebuah konsep lama yang tiba-tiba jadi relevan banget di zaman sekarang. Yuk kita kupas tuntas kenapa ini penting. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bahas soal krisis kepercayaan. Lalu, kita lihat aturan main yang sebenarnya udah ada buat ngelawan itu. Tentu, kita juga bakal intip gimana aturan itu sering dilanggar. Dan pastinya, kita bakal dalami sang game changer-nya, AI. Terakhir, yang paling penting, kita akan simpulkan gimana caranya kita bisa bareng-bareng bangun budaya jujur. Dan kenapa semua ini ada urusannya sama kita semua. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Coba bayangin ya, sebuah esai yang kelihatannya cerdas atau mungkin gambar yang indah banget bisa muncul cuma dalam hitungan detik. Pertanyaannya, itu hasil pemikiran manusia yang mendalam atau cuma hasil dari satu baris perintah ke mesin? Disinilah letak tantangan kepercayaan yang harus kita hadapi sekarang. Yuk kita mulai dari akarnya. Masalah ini tuh udah bukan lagi sekedar soal mahasiswa nyontek pas ujian. Ini jauh lebih besar. Ini soal krisis kepercayaan yang nyebar kemana-mana. Dari berita yang kita baca sampai data yang jadi dasar keputusan penting. Kalau bikin informasi itu segampang ngeklik tombol, gimana kita bisa percaya sama apapun lagi? Fondasi pengetahuan kita benar-benar lagi diuji. Tapi, tenang dulu, di tengah tantangan ini, kita nggak mulai dari nol kok. Selama ratusan tahun, para pemikir udah ngebangun sebuah kerangka kerja, semacam fondasi, buat mastiin pengetahuan itu bisa dipegang. Inilah yang kita sebut kode integritas, prinsip-prinsip dasar yang jadi penopang kemajuan ilmu pengetahuan. Gampangnya gini deh, anggap aja etika akademik ini kayak sistem operasinya ilmu pengetahuan. Dia itu program yang jalan di belakang layar, yang mastiin setiap aplikasi, entah itu penelitian, tulisan, atau penemuan, berjalan dengan jujur, tanpa bug kayak data palsu atau ide curian. Soalnya, kalau sistem operasinya error, ya semua aplikasinya bakal ikutan crash. Nah, kalau tadi etika itu ide besarnya, integritas ilmiah ini adalah prakteknya di lapangan. Ini soal komitmen buat nggak ambil jalan pintas. Artinya jelas, nggak ada data yang diada-adain, nggak ada jiplak ide orang, dan nggak ada hasil penelitian yang diutak-atik biar sesuai kemauan. Ini soal perbuatan nyata, bukan niat baik doang. Menurut International Center for Academic Integrity, semuanya itu berdiri di atas 6 pilar ini. Dan ini ada alurnya loh, semua berawal dari kejujuran. Kalau kita jujur, orang jadi percaya sama kita. Kepercayaan ini yang memungkinkan adanya keadilan dan rasa hormat pada karya orang lain. Dari situ, baru deh muncul tanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, butuh keberanian buat ngejaga kelima nilai tadi, apalagi pas lagi ada tekanan. Tapi, yang namanya juga sistem pasti nggak selamanya berjalan mulus. Sekarang, kita bahas gangguan atau glitch yang bisa bikin sistem ini rusak. Pelanggaran akademik itu ibarat bug di dalam sistem pengetahuan. Hasilnya, informasi jadi korup, nggak bisa dipegang. Yuk kita kenali beberapa bug yang paling umum. Plagiarisme itu nggak sesimpel copy-paste ya. Memang itu yang paling jelas. Tapi gimana kalau parafrase? Kita ubah beberapa kata, tapi idenya sama persis dan sumbernya nggak disebutin. Itu juga plagiat. Bahkan ada yang namanya self-plagiarism. Pas kita daur ulang tulisan lama kita buat tugas baru tanpa izin. Ujung-ujungnya, semua ini adalah bentuk pencurian ide. Dua istilah ini sering banget ketukar, padahal bedanya krusial banget. Gini deh bedanya. Fabrikasi itu kayak ngarang cerita dari nol, bener-bener bikin data yang nggak pernah ada. Kalau falsifikasi itu kayak ngedit cerita yang udah ada, datanya beneran ada, tapi diubah-ubah biar pas sama narasi yang kita mau. Dua-duanya sama-sama bahaya dan merusak kepercayaan. Dan sampailah kita pada faktor pengubah permainan yang paling besar, AI. Penting untuk dicatat, AI ini bukan penjahatnya loh. Anggap aja dia karakter yang kompleks. Dia alat yang super canggih, tapi sekaligus membawa tantangan etika yang benar-benar baru dan belum pernah kita hadapi sebelumnya. Inilah dilemanya. Di satu sisi, AI bisa jadi asisten peneliti terbaik, bantu bikin rangkuman, susun ide, kerja jadi lebih cepat. Tapi di sisi lain, kemudahan itu juga bisa jadi jebakan. Ada risiko plagiarisme dari AI, risiko referensi palsu yang halu, dan mungkin yang paling bahaya, risiko ketergantungan yang bikin otot berpikir kritis kita jadi melemah. Dan ini bukan lagi sekedar teori ya. Penelitian-penelitian terbaru mulai menunjukkan hal ini.
Ketika jawaban yang kelihatannya benar itu cuma sejauh satu klik, godaan buat ambil jalan pintas jadi besar banget. AI ini bukan cuma mengubah cara kita kerja, tapi juga benar-benar menguji batas etika kita. Jadi, terus gimana dong? Kita kan nggak mungkin menghentikan teknologi. Nah, satu-satunya cara adalah kita yang harus mengupgrade pendekatan kita. Kita perlu membangun sistem yang lebih tangguh untuk menegakkan kejujuran di era yang baru ini. Solusinya harus datang dari 4 penjuru sekaligus. Pertama, edukasi. Kita harus ajarin kenapa integritas itu penting, bukan cuma apa aturannya. Kedua, harus ada kebijakan yang jelas dari institusi, terutama soal AI. Ketiga, kita bisa manfaatin teknologi kayak alat deteksi plagiarisme. Tapi pada akhirnya tujuan utamanya adalah membangun budaya, di mana kejujuran dan tanggung jawab itu jadi nilai yang kita hidupi bersama-sama, bukan karena terpaksa. Oke, setelah kita bahas panjang lebar, mungkin ada yang bertanya, terus apa urusannya sama saya? Jawabannya besar banget. Prinsip-prinsip yang kelihatannya cuma ada di dunia akademik ini, nyatanya punya dampak langsung ke kualitas hidup kita semua sehari-hari. Coba kita sambungkan titik-titiknya. Nah, ini dia intinya. Obat yang Anda minum, berita yang Anda baca, bahkan jembatan yang Anda lewati setiap hari, semua itu dibangun di atas fondasi penelitian dan pengetahuan. Kalau fondasi itu ternyata dibangun pakai data palsu atau ide curian, ya seluruh bangunannya bisa runtuh. Integritas akademik itu pada dasarnya adalah penjaga kualitas dunia kita. Sebelum kita tutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan. Ketika mesin sudah bisa menulis, menghitung, bahkan berkreasi, apa sih yang tersisa yang benar-benar khas manusia? Mungkin jawabannya adalah pilihan kita secara sadar untuk jujur, bertanggung jawab, dan berani. Mungkin saja di era AI ini, integritas bukan lagi sekedar prinsip, tapi justru menjadi keahlian kita yang paling esensial dan paling manusiawi.